Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Study with Student, masih bersama saya Nusa Briansyah. Di video kali ini kita masih berada di sistem basis data playlistnya, dan kita masih mengulik tentang singling list. Nah, dan di video sebelumnya kan kita sudah melakukan operasi penambahan dan penghapusan di awal dan di akhir node. Nah, di video kali ini kita akan sedikit berbeda, yaitu kita akan melakukan manipulasi di tengah-tengah node. Ya, kita akan melakukan manipulasi penambahan atau add dan remove atau delete. Begitu teman-teman. Jadi untuk yang penambahan di tengah-tengah node gitu ya, itu mungkin algoritmanya seperti ini. Ya, ini ala saya saja. Misalnya kita punya sekumpulan node atau singling list, dan kita misalnya tambah dong value n ke posisi 3. Gitu. Jadi nanti urutannya value 1, value 2, value n, value 3, dan value 4. Gitu. Di sini kita punya node baru atau new node yang berisikan data baru kita yang akan kita tambahkan ke posisi ketiga. Ketika kita sudah punya new node-nya, itu kita melakukan traversing, ya, looping 1 sampai lebih kecil dari posisi min 1. Kenapa kok sampai posisi min 1? Nanti saya jelaskan. Gitu ya. Nah, dan nanti ketemunya current-nya itu di value 2 atau data kedua sebelum posisi ketiga. Gitu. Jadi kan kalau di sekumpulan node ini posisi 3-nya adalah value 3 gitu ya. Nanti current-nya itu menempati node kedua atau node di posisi kedua. Tujuannya apa? Tujuannya seperti ini. Di mana value 1 masih mengarah ke value 2, value 2 masih mengarah atau menunjuk ke value 3, dan value 3 menunjuk ke value 4. Nah, nanti kita ubah. Gitu. Value n-nya atau new node-nya itu menunjuk ke yang ditunjuk oleh value 2 atau yang ditunjuk oleh current. Current menunjuk ke posisi 3 atau node ketiga. Ya udah sama gitu. New node-nya menunjuk ke posisi 3. Ya, node-nya menunjuk ke posisi 3. Nah, lalu nanti tinggal current-nya kita tunjuk ke new node. Jadi sekarang bacanya value 1, value 2, value n, value 3, value 4. Begitu. Gimana teman-teman, udah ada bayangan untuk codingannya? Oke, jadi kita langsung aja ya. Kita langsung aja ngoding. Saya masih menggunakan Visual Studio Code di sini. Oke, kita langsung buat fungsinya gitu ya. Di mana ya? Ini aja, ini mumpung sekumpulan add nih. Jadi kita akan tambahin tambah tengah single link list. Begini. Kemudian kita bisa copy aja dari sini lah ya. Kita copy, paste, ubah nama fungsinya, add middle. Ini. Nah, lalu kita tambahin satu parameter lagi, di mana parameter ini itu akan menunjukkan kita itu mau ngisi ke posisi berapa gitu. Jadi gini, ini posisi aja. Integer posisi. Gitu ya. Oke, kalau sudah, ini tetap ya, new node tetap. Cuman ini kita hapus. Ya, jadi new node judulnya diisi variabel judul dari parameter, pengarangnya dari variabel pengarang yang diperoleh dari parameter, tahun terbit juga. Nah, ini posisi. Gitu ya. Nah, tadi kita akan melakukan traversing. Kan gitu ya. Kita akan melakukan traversing. Di mana? Ya seperti biasa. Current itu pasti posisi awalnya ada di head. Gitu. Jadi current posisi awalnya ada di head. Begini. Kemudian perulangan while. Kalau sebentar, ini kita belum punya variabel apa ya, nomor gitu aja. Kita isi 1. Kan ini kita traversingnya dari 1 sampai posisi min 1 gitu ya. Oke. Begitu. Nah, di sini berarti pengkondisiannya adalah ketika nomor lebih kecil, masih lebih kecil dari posisi min 1, maka current sama dengan current arch next gitu. Gitu ya. Nah, kita coba baca deh dari sini. Current-nya awalnya di head. Current awal di head. Oke. Dan dicek nomor itu masih lebih kecil dari posisi min 1 enggak? Posisi kita, misalnya kita contohkan posisi 3, kita mau insert ke posisi 3. Nomor 1
masih lebih kecil daripada posisi 3 min 1, posisi 2. Berarti 1 lebih kecil dari posisi 2. Kalau iya apa? Kalau iya, current diset ke current next. Current diset ke current next. Kan gitu ya, menunjuk ke current next-nya. Jadi di sini sekarang current-nya. Nah, dicek lagi. Berarti ini, oh ya, nomor plus juga. Nomor plus. Nomornya 2 sekarang. 2 itu lebih kecil dari 3 kurang 1 enggak? 2, enggak. Berarti sekarang current-nya berhenti di sebelum posisi 3, jadi di sini. Begitu. Oke, mudah-mudahan paham lah ya. Oke, kalau sudah gimana? Kalau sudah, sekarang berarti new node-nya, next-nya, kita samain dengan current next. Gitu. Oke, jadi current next-nya itu kan awalnya ke sini, ya udah samain. Gitu. Sip ya. Kalau sudah sekarang berarti current next-nya kita ubah. Kita ubah kemana? Kita ubah ke new node. Gini. Nah, sudah. Berarti sekarang bacanya berarti head, kemudian current, kemudian value n, kemudian value 3, value 4. Gitu. Gimana teman-teman sampai sini? Mudah-mudahan paham lah ya. Oke. Sekarang coba kita tambahin buku baru. Ini kita duplikat saja. Begini, lalu kita panggil fungsi add middle. Jadi misalnya judul bukunya adalah Bumi Manusia gitu ya. Ini karya dari Pramudia Ananta Toer gitu. Dibikin pada tahun 2005. Kemudian kita misalnya akan tambahkan ke posisi keberapa teman-teman? Nah, posisi kedua gitu ya. Tambahin ke posisi kedua. Gini. Sip, kalau sudah coba kita running atau save kemudian running. Oke, jadi sebelumnya itu kan ada berhenti di kamu dan ada aroma karsa. Nah, sekarang ada Bumi Manusia di posisi kedua. Jadi urutannya berhenti di kamu, Bumi Manusia, dan aroma karsa. Begitu teman-teman. Itu untuk penambahan di tengah. Lalu untuk penghapusan di tengah gimana? Nah, kita ke analoginya lagi atau konsepnya lagi. Untuk yang penghapusan di tengah node, misalnya kita punya sekumpulan node gitu ya. Nah, kemudian tolong dong hapus node ketiga. Nah, kita melakukan traversing lagi. Di mana traversingnya itu 1, ya variabel nomor tadi lah ya, kita mulai dari 1 sampai lebih kecil sama dengan posisi. Gitu. Nah, nanti ketika misalnya kita punya sebuah node before, di mana before ini merupakan hasil pengkondisian kalau misalnya nomor itu sama dengan posisi min 1. Gitu ya. Nah, kemudian del-nya itu kalau misalnya nomor sama dengan posisi. Nah, kemudian untuk current-nya yang kita traversing, ujungnya pasti di setelah posisi ketiga. Jadi kita punya 3 node sekarang. Node before, node delete, dan node current. Begitu. Oke. Nah, nanti kan seperti ini ya. Value 1 mengarah ke value 2 atau before. Kemudian before mengarah ke delete, dan delete mengarah ke current. Setelah seperti ini, kita ubah. Berarti untuk yang pointer before, kita tunjuk ke current. Nah, setelah penunjuknya kita arahkan ke current, hapus delete-nya. Begitu. Sip, udah ada gambaran? Oke, coba ya. Coba kita coding. Di sini. Oh, jangan di sini. Setelah remove last, remove middle. Ini kemudian kita punya void remove middle. Itu. Kemudian di sini kita punya parameter tipe datanya integer, ya, anggap aja posisi gitu. Jadi kita mau menghapus posisi keberapa gitu. Sip ya. Kemudian seperti tadi integer nomor sama dengan 1 untuk membantu traversingnya. Kemudian current seperti biasa kita set di awal berarti head. Ya.
kemudian while. Kalau apa? Kalau nomor lebih kecil sama dengan posisi. Oke, kemudian kita melakukan pengkondisian. Kalau misalnya, ya, if kalau nomor sama dengan posisi min 1, maka gitu ya. Oh iya, kita belum punya not before ya. Kita belum punya not before, jadi kita tambahin aja. Kita tambahin di sini deh. Before. Begini. Lalu tadi sampai mana? Oh ini nih. Maka before kita set sama dengan current. Gitu. Kemudian pengkondisian lagi untuk menentukan si delete-nya. Kalau misalnya nomor sama dengan posisi ini, maka delete sama dengan current. Gitu. Sip, kalau sudah di luar if keduanya, nanti stepnya current sama dengan current next, kemudian nomor plus. Begini. Sip, coba kita baca transversinya ini ya. Coba kita baca. Sekarang nomor kan dimulai dari 1. Gitu. Sedangkan current berada di head pertama. Oke. Apakah 1 nomornya lebih kecil sama dengan posisinya 3? Iya. Ya. Kalau iya, dicek. Apakah nomornya sama dengan posisi min 1? Nomor 1. Apakah sama dengan 2? 3 dikurang 1? Tidak. Kalau tidak, lanjut lagi berarti ke sini. Ya. Current sama dengan current next. Berarti currentnya pindah ke sini. Nomornya plus 2. Dicek sekarang. Apakah nomor sama dengan posisi min 1? Nomor sama dengan posisinya 3 min 1, 2. Oh iya, berarti nomornya 2. Berarti set before current. Currentnya masih di sini. Oke. Ya. Kalau sudah dicek lagi. Apakah si nomornya sama dengan posisi? Enggak, nomornya baru 2, belum ke 3. Oke, lanjut. Berarti current next. Current ke sini. Nomor 3 sekarang. Apakah nomor sama dengan posisi min 1? Enggak. Apakah nomor sama dengan posisi? Ya, 3. Berarti del-nya di set current. Current-nya di sini. Oke, kemudian current set ke menunjuk kemana? Berarti current-nya di sini. Dan nomornya 4 sekarang. Apakah 4 lebih kecil sama dengan posisi? Apakah 4 lebih kecil sama dengan 3? Enggak. Oke, kalau enggak ya udah sampai di sini. Berarti ketemulah si before, delete, dan current. Gitu. Sip ya. Kalau sudah kita ke sini. Apa itu pertama? Before-nya kita set pointernya atau penunjuknya ke current. Before kita set next-nya ke current. Gitu. Kalau sudah apa? Ya kalau sudah delete ya. Delete del. Selesai. Gitu. Nah, coba gini. Coba kita akan delete atau kita tambahin satu lagi lah ya. Kita tambahin satu lagi di mana? Di awal. Boleh ya di awal? Atau di tengah-tengah lagi, nggak apa-apa. Di tengah-tengah lagi. Setelah ini misalnya kita mau tambahin ke posisi ketiga deh. Judulnya Negeri 5 Menara gitu. Kemudian karya dari Ahmad Fuadi pada tahun 2009. 2009. Sip, kita tambahin ke posisi ketiga, jadi nanti urutannya berhenti di Kamu, Bumi Manusia, kemudian Negeri 5 Menara, dan Aroma Karsa. Gitu. Sip ya. Sip. Coba kita running deh, bener nggak ini? Oke, bener lah ya, berhenti di Kamu, Bumi Manusia, Negeri 5 Menara, Aroma Karsa. Kemudian kalau sudah, bentar. Kalau sudah, misalnya remove middle. Remove posisi ke berapa? Remove posisi ke 2 deh ya. Remove posisi kedua. Jadi nanti si Bumi Manusia kehapus harusnya. Coba kita jalankan. Oke. Bumi Manusia kehapus, beres lah ya.
Beres. Nah, tapi teman-teman, kita tidak melakukan pengkondisian tadi. Kenapa? Kita bisa aja ngapus posisi pertama. Sedangkan posisi pertama itu bukan tengah, tapi awal. Ya, paham ya? Dan kita juga bisa hapus posisi terakhir. Padahal kita tahu hapus posisi terakhir itu udah ada functionnya. Remove last gitu ya. Nah, kita nggak melakukan pengkondisian itu. Coba kita ulangi lah ya. Kita coba tambahin pengkondisiannya untuk yang remove middle. Oke, sebelum kita melakukan pengkondisian, kita perlu tahu dulu kita itu punya data berapa. Kan gitu ya. Nah, kita belum ketahui itu, makanya kita perlu function lagi di sini. Ya, kita bisa copy aja dari print. Ini. Cuman ini bukan print single linked list, tapi kita melakukan fungsi pengembalian nilai dari misalnya count single linked list gitu. Sip. Ini kita nggak akan menampilkan, tapi gini. Gini. Kita punya misalnya in nomor atau jumlah gitu ya. Jumlah kita isi sama dengan 1 dulu. Kemudian ini jumlah plus. Kemudian kita akan return jumlahnya. Itu. Nah, sekarang kalau misalnya saya tambahkan di sini. Cout jumlah data ada gitu ya. Misalnya kita panggil count single linked list. Kemudian end line. Sip, coba kita jalankan. Nah, coba kita lihat di atas. Oh, jumlah data ada 2. Wah, padahal 1 ya. Salah. Berarti ini set aja 0 dulu lah. Ya, set 0. Oke, benar lah ya. Jumlah data ada 1, jumlah data ada 2, benar. 3, 1, 2, 3, benar. Lalu ada 3. Sip. Nah, kita sudah punya fungsi pengembalian nilai untuk menghitung berapa banyak sih data di single linked list kita. Gitu. Sip. Kalau sudah gini, di sini. If kalau misalnya posisi kurang dari 1 ya, atau posisi lebih dari count single linked list, jumlah datanya itu, maka tampilkan posisi di luar jangkauan. Gini. Else if kalau misalnya posisi itu sama dengan 1 atau posisi sama dengan count single linked list, artinya posisinya ke 1 atau posisinya terakhir gitu ya, maka tampilkan apa? Posisi bukan posisi tengah gitu. Gitu. Nah, lalu else baru ke sini. Else baru masukkan yang ini. Codingan kita tadi. Cut aja. Paste di sini. Beres. Oh, sebentar, ini kayaknya acak-acakan banget ya. Nah, sip, gini. Nah, jadi sekarang kalau kita insertkan atau delete data ke 1, tampilannya apa? Wah, bentar. Oke, jadi katanya count single linked list was not declared in this scope. Oh ya, pantas aja lah ya. Pantas aja karena dia cari nih count single linked list. Di atas mana ada? Nggak ada. Makanya kita harus pindahin dulu nih si fungsi pengembalian nilai di paling atas ya. Di mana nih? Di setelah ini aja. Di sini. Oh, bentar. Ya enggak dong. Setelah create. Gini.
Setelah create. Sekarang kalau kita jalankan, posisi bukan posisi tengah tuh. Ya, kalau kita nambahinnya atau remove-nya ke posisi ke 1, bukan posisi tengah. Masih 4 datanya. Gitu. Sip ya. Kalau misalnya kita tambahin ke posisi 5, kan datanya ada 4, kita tambahin ke posisi 5, bisa nggak? Posisi di luar jangkauan. Gitu. Ya, mudah-mudahan teman-teman paham nih. Nah, lalu kita bisa copy aja ini pengkondisian kita tadi ke add middle. Karena add middle juga gitu ya. Kalau kita nambahin ke posisi 1, nggak bisa. Ataupun posisi terakhir, nggak bisa. Gitu. Ya, jadi kita bisa paste aja di sini. Kemudian tutup kurungnya untuk yang else di sini. Begini. Kemudian supaya lebih rapi, kita indentasi 1 kali lagi gini. Gitu. Sekarang kalau misalnya saya tambahkan, oh ini deh, saya tambahkan sebelum negeri 5 menara ada berapa data? Ada 3 data. Saya tambahin ke posisi ke-4 misalnya. Tuh. Posisi di luar jangkauan. Kan gitu ya. Posisi di luar jangkauan. Sip. Jadi sekarang udah bisa teman-teman, kita sudah melakukan pengkondisian juga untuk kalau kita mau menambahkan posisi yang bukan tengah dan kita akan remove posisi yang bukan tengah gitu. Sip ya. Dan sekarang untuk yang change atau ubah. Jadi oke, di mana nih? Oh, ini di sini. Kita bisa copy aja dari sini. Copy. Paste. Ini ubah tengah. Ini change middle gitu ya. Ini tambahin 1 lagi. Posisi. Oh, integer posisi. Gini. Sip, lalu jangan lupa pengkondisiannya. Karena mau manapun yang jelas tengah itu pasti ada pengkondisiannya. Supaya nggak asal ngisi gitu. Nah, ini bukan tail ya, karena kita nggak akan ganti posisi terakhir. Tapi kita melakukan transversing lagi. Transversingnya kita bisa gini. Untuk data pertama, current-nya kita set ke head seperti biasa. Kemudian in nomor sama dengan 1 seperti biasa. Kemudian untuk perulangannya, kalau nomor lebih kecil dari posisi -1, maka current kita set current next, lanjut. Nomornya juga lanjut gitu. Sip, kalau sudah berarti sekarang ubah. Current judul sama dengan judul. Kemudian current pengarang sama dengan pengarang. Kemudian current tahun terbit sama dengan ITB. Sip. Ini aja. Coba ini kita bener-benerin dulu deh. Ini kita benerin ke posisi 3 misalnya. Ini kita jalanin. Oh, tambahin ke posisi 2 aja. Sebentar. Ini kok ada error. Kalau kita punya data 2, mau kita nambahin posisi 2 harusnya bisa. Berarti kita salah untuk pengkondisiannya, teman-teman. Coba untuk yang penambahan dulu. Kalau posisi, oke, ini bener nih, di luar jangkauan. Ini ada, bukan posisi tengah, jadi di sini. Kalau posisinya 1, atau, oh ini posisinya 1 aja. Posisinya 1 saja. Ini juga posisinya 1 saja. Karena misalnya kita punya datanya 3, kita mau insert kan data ketiga, ya bisa lah ya, harusnya bisa. Kecuali data keempat gitu, di luar jangkauan, bener. Oke, ini kita hapus. Ini. Sip, coba kita jalankan lagi. Oke, bener ya. Data ada 4. Sip. Lalu coba ubah data ke berapa ya? Ntar, kita copy dari sini aja. Nah, kalau ubah,
Untuk yang 4 ini kan bukan data tengah ya. Nah, jadi untuk yang ubah kita bisa biarin yang tadi. Untuk yang ubah. Nah, di sini nih. Atau posisi sama dengan count linked list. Single linked list gini. Misalnya kita punya data 4, kemudian kita mau ganti data keempatnya. Ya kan nggak bisa ya, ini kan data terakhir gitu. Kita bisa ke change last gitu. Sip, jadi untuk yang change middle ada pengkondisian untuk yang posisi sama dengan count single linked list. Gitu. Misalnya kita akan ubah data ke 2, ya berhenti di kamu itu. Kita ubah menjadi sang pemimpi. Karya dari Andrea Hirata. Kemudian dipublish pada 2006 gitu. Jadi nanti harusnya berhenti di kamu ini menjadi ini sang pemimpi. Coba kita jalankan. Loh. Data kedua ya, data kedua. Kenapa yang diubah data pertama? Wah, error nih. Error berarti di transversing kita tadi. Di change middle. Ini berarti ini kurang dari posisi. Ini coba lagi. Oke. Berarti kita ubah data kedua itu negeri 5 menara menjadi sang pemimpi. Oke, sudah. Sip teman-teman. Jadi kita sudah melakukan operasi untuk yang middle atau di tengah-tengah. Mudah-mudahan teman-teman paham nih. Begitu. Nah, lalu di video selanjutnya kita akan mulai membahas jenis linked list baru, yaitu double linked list. Dimana double linked list ini sepertinya lebih keren gitu dari single linked list ini. Itu teman-teman. Jadi saya rasa itu aja teman-teman untuk video kali ini. Saya Nuswa Briansyah pamit. Saya ucapkan thank you. Terima kasih. Keep learning and keep spirits.